ndak pakai jilbab, anak awak keluar, tegur dia. Dia perempuan, kecuali kalau laki-laki ndak waro. Lai terang aku. Ku suruhlah ke jilbab ke laki pokok, dosa. Kalau perempuan anak awak, ingat bapak-bapak, kalau di padia ada istri awak kakadai itu buka jilbab, buka aurat, awak nampak dia awak sebagai suami, awak padian malah sadang awak, itu dayus. Indak yang tukang pajak tu doh. Awak di YouTube lo gua, bukan dayus pajak, ndak. Itu gayus ya. I'm sorry. Bukan dayus, bukan gayus, tapi dayus. Dayus itu membiarkan dosa kemaksiatan berada di rumah tangga sendiri. Istri buka aurat nyopa dia saya, anak gadis buka aurat nyo sanang, dijapui dia nak bujang nyo sanang, nyo aguh jo bakso sekali samangkok saya nyo sanang. Ya awak pergi keluar sebentar, ndak bisa sawantanya ya, ndak bisa biko di balian ayah pangsit kok apailah. Memang selesai di pangsit samangkok tu. Anak gadis awak kadang anak ayam ndak pulang lah mana mari anak kambing ribui nak tete ado nampak anak kambing ndak dulu anak ayam pun ndak anak gadis yang dua leh lum pulangnya niang saya. Itu kalau dunia bosan suruh dia salat, cegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Itu pesan beliau tadi itu. Jadi yang menyampaikan pesan-pesan beliau saja Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Sabar, yang menimpa awak tu sabar. Kalau adanya keluh kesah awak, ya sabarlah kamu. Itu kan ujian, itu biasa itu dalam hidup. Jangan bantu robot sadualahnya, pasang sepatu, mulainya masuk menyorong sepatu, pasang. Mulainya makan diambian pinggan, diambian nasi, disuon iko segala macam. Indak mandiri anak do. Sampainya lawa bini besoknya minta menelpon awak itu. Lawa laki besok, mama, iko bara garamnya ko bara tu, masuk enggak sekaruang kan. Indak mandiri dia. Akhirnya beko beli. Yo kalau ada piti untuk beli. Kalau indak, jadi tak semuanya. Kadang-kadang laki-laki kok ndak semuanya yang mau dibeli itu. Dia pingin masakan istrinya. Awak sebaik-baiknya jangan sampai bosan. Nyo kadang-kadang awak kan dek, lapan nek awak dimenyuruh sembahyang, dak boleh sembahyang je tu. Sembahyang nanti ya. Itulah tu. Ndak ke solatnya tu doh. Tapi ndak ada bahasa itu. Tetap. Nyo kadang ada yang bertanya tu, kalau lebih ini nyo biasanya. Memang kalau lo bini ndak nak awak doh. Kalau lo lelaki ndak nak awak doh. Sampai bila beranak nyo bu? Bu? Sampai ke akhirat nanti. Di akhirat besok anakmu, anak kita. Indak ada batih doh. Jo anak ndak bisa pisah Bapak Ibu. Kalau jo bini masih bisa pisah. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, jo istri kan bisa cerai itu, bisa pisah. Tapi jo anak tak ada. Ndak ada mantan anak tu. Ada mantan anak? Tak ada. Mantan bini banyak. Kadang dua le bini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah, walau dalam
kondisi agak dingin dan gerimis, kita masih siap dengan niat yang ikhlas dan tulus datang ke masjid. Ini sesuatu hal yang lebih. Alhamdulillah, kita syukuri Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga dengan nikmat umur kehidupan itu kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan siang dan malam. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillah. Itu adalah karunia yang sangat besar. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan waktu senggang. Karena masih banyak badan lagi kadang umur panjang, tapi waktu luang tu sampai ke sadolah susah untuk datang ke rumah masjid. Kita manusia pilihan, semoga istiqomah. Alhamdulillah. Itu tidak semua orang ada itu Bapak Ibu. Dan yang hebat sekali, kita masih diberikan keistiqomahan hati. Itu yang luar biasa. Umur lagi panjang, badan sehat, waktu tu ada, tapi istiqomah kau yang rumi gua. Hujan gerimis, lir hujan dah. Pari kanyang lah, golek-golek sebentar dulu. Ini manusia pilihan. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik ke kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ukhuwah rahimakumullah yang hadir, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, panitia pesantren yang mewakili pesantren 1, 2, 3, 4, 5 lain kalau itu tuh mewakili walaupun tidak kasadoe, tapi begitulah. Alhamdulillah luar biasa. Salat kita diingatkan oleh imam kita, ba'a caruh mendidik anak. Udah ada tadi itu yang faham dengan ayatnya, itu luar biasa itu. Masya Allah. Syukran imam kita, semoga sehat selalu, anak istri bertambah. Lau ini kalau leh. Oh, berbaik sangka sewak tadi itu mah. Masya Allah. Afwan ya Ustaz ya. Baik Bapak Ibu, putra daerah sini. Ya. Kalau nak berpikir lah ibu itu. Itu. Beko jangan maga kerabi condong tu kok. Baik, tidak apa-apa Bapak Ibu hadirin. Semoga beliau dengan tim imam-imam kita sehat selalu dan diberikan keteguhan hati oleh Allah dalam di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa pesan yang beliau sampaikan melalui Al-Qur'an dalam salat kita tadi. Itu surah Luqman. Ya Ustaz ya? Surah Luqman. Itu hebat. Ba'a caro. Kan awalnya sebenarnya ya bunayya la tusyrik billah. Itu penanaman sebenarnya di dalam tubuh diri manusia itu sudah ada, bibit itu sudah ada, pengimbangan dan pengokohannya lagi. Dimanapun dosa yang kamu lakukan, besar ataupun kecil, Allah lihat. Jadi awak boleh untuk berkomunikasi Bapak Ibu jo anak-anak awak di rumah, sampaian ke anak awak. Jadi janda ada waktu awak mengece-ngece, bercangkrama ataupun saling dialog dengan anak. Janda ada. Awak hidup itu kan bahasa awak kan mencari itu untuk sia, kan untuk anak. Akhirnya tidak diperhatikan itu, kan susah itu. Maka tadi ada bapak-bapak nanya, nak Ustaz, yang satu dia ngisi, ada kajian Ramadan juga yang besar, yang nomor 2 belum pulang dari asramanya.
Yang nomor 3, 10 Ramadan terakhir baru boleh pulang dari pondoknya, karena dia program hafiz 30 juz. Ndak ada. Biarlah bapak pai wak kini dulu bapak ibu juana. Kok ndak kadang-kadang di mana sekolah? Di pondok. Ndak sayang juana bercampan anak jauh-jauh. Astagfirullah. Itu kan bahasa yang sangat kejam sekali itu. Daripada awak besoknya campaan. Banyak bapak ibu anak-anak yang menyarahan, yang memasukkan orang gaya ke pati jompo. Banyak. Ndak satu je dua doh. Anak sibuk karajo, nyolah kayo, bininya kayo, inyo kayo loh. Dia serba ada, ndak ada kesempatan ngurus orang gaya doh. Nyo hanya ada kesempatan karajo. Akhir orang gaya dilantarlah ke pati jompo. Itukah yang diharapkan? Tentu tidak. Tidak itu yang diharapkan Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin, jadi karena anak adalah titipan dan amanah Allah. Amanah Allah. Idza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah titipan Allah disia-siakan, tunggu. Saat kehancurannya pasti datang. Dan kita akan menuai itu kalau tidak ada proses. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup menjadikan anak soleh itu tak kala nyolai diazankan, tidak selesai itu doh. Azan di iqamah lah itu belum. Agiah nama yang elok sudah itu belum. Akikah kan lah selesai sana belum. Apalagi pendidikan. Aiko yang barik kini ko Bapak Ibu lingkungan pendidikan kok. Ada anak tawuran. Kenapa berani kita sebut? Awak mencalik sendiri Bapak Ibu. Makanya berani kita sampaikan. Anak SMP itu pendidikan. Rasanya tidak ada anak-anak pesantren yang tawuran. Rasanya tidak ada. Kalau ada paling-paling itu pesantren yang oknum saja itu. Tidak ada pengelolaan yang baik. Jadi oleh sebab itu mari anak-anak awak didik dengan sebaik-baiknya. Jadi Ustaz tadilah memulai dengan ayat-ayat pendidikan anak. Jadilah cenderung ke situ sewak tadi. Ya bunayya aqimis shalah. Sampaian kana awak. Hai anakku, dirikan salat. Suruh orang lain berbuat kebaikan. Kan itu tadi Ustaz ya. Suruhnya nak sampaian dan mana tu. Al-Quran juga sudah ada seperti itu. Wataktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau nyu tahu jo nambana sampaian. Itu pesan kita itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, 80 tahun masih pingin punya anak. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah 80 tahun. 80 tahun icalik salah bapak-bapak yang 80 tahun. Kan lumayan juga itu. Kenapa? Pelanjut. Nangka melanjut kan? Makanya amanah hati-hati Bapak Ibu. Kalau enggak nanti awak bermasalah di hadapan Allah nanti. Tanggung jawab pendidikan. Jangan terlalu banggalah pendidikan-pendidikan yang favorit, yang mahal. Tapi kalau di tengah masyarakat tidak bisa, tidak mampu, tidak berperan, pendidikan itu sederhana saja, tetapi dia bermanfaat di tengah masyarakat. Itu yang perlu. Kadang-kadang kan ada juga yang ngomong, pesantren mahal gini kun. Iyo mangana mahal dicari, jalan mahanya. Saya tidak ada yang mahal yang cari-cari, yang sesuai kemampuan awak, tetapi nyo bisa pengembang diri situ. Bisa dia hafid Quran, bisa dia jadi imam, bisa dia azan, bisa dia kajian tausiah. Itu yang perlu, karena dia nanti akan menyampaikan kebenaran. Sekolah favorit, tiba di rumah bantu ayam dia kuat saya.
ndak manfaat doh. Disuruh ndak namuh, suruh baca Al-Quran ndak pandai. Untuk aku nonya biar BPT kayak gitu. Ndak, ini bukan mengecilkan pesantren yang yang mahal, tidak. Tapi punya kualitas, itu yang penting. Kualitas. Alhamdulillah Bapak Ibu, kan nampak dia Bapak Ibu, kan nampak membawa anak kamari taruh gitu. Sekarang dia ndak ada. Karena dia apa? Dia turun. Malam tadi ngisi kajian, ceramah. Dia khutbah Jumat ndak bisa. Bukan membanggakan ndak. Saya mencontohkan ke diri saya sendiri. Kalau orang lain dicontohkan mereka berang lu orang mereka. Karena pesan ibu-ibu dulu, lingkaran kecil, kan gitu kan? Lingkaran besar, kan gitu. Mulai dari diri pribadi. Awak kalau ndak sholat jangan main-main di rumah, main kabeh pinggang Bapak Ibu. Nyu ketek baru biar ketek, ndak ada cerita hodo. Ketek kan kadang. Nyu dari ketek itu kan di beson. Kau nak namuah jago pagi sebuah buang ke, bawa dan masukkan semua. Tapi semua nangka yang dalam loh. Ini payah lah buku itu mah itu. Nah, jadi penting, pendidikan itu sangat penting. Suruh dia sholat. Awak kini banyak pembiaran. Awak pai sholat, ayah jomande, anak kadang-kadang bapak dia saya. Daunya ketek baru. Awak hanya beralasan dari inyo ketek. Ini situ. Itu tidak benar itu. Ini ada tahap-tahap pendidikan. Baca dalam ilmu psikologi perkembangan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, bagaimana tetap kita menyampaikan ke anak-anak awak, jangan sampai bosan. Suruh dia sholat. Cegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Itu pesan beliau tadi itu. Jadi yang menyampaikan pesan-pesan beliau saja Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Sabar, yang menimpa awak tu sabar. Kalau adanya keluh kesah awak, ya sabarlah kamu. Itu kan ujian, itu biasa itu dalam hidup. Jangan bantu robot sadualahnya, pasang sepatu. Mulainya masa menyorong sepatu, pasang. Mulainya makan diambian pinggan, diambian nasi, disuon iko segala macam. Indak mandiri anak do. Sampainya lawa bini besoknya minta menelpon awak itu. Lawa laki besok, mama, iko bara garamnya ko bara kata masuk enggak sakaruang kan. Indak mandiri dia. Akhirnya mereka beli. Yo kalau ada piti untuk beli. Kalau indak. Jadi tak semuanya. Kadang-kadang laki-laki kok tidak semuanya yang mau dibeli itu. Dia pingin masakkan istrinya. Hati-hati itu. Karena banyak juga suami-suami. Kenapa suami itu kadang-kadang hijau rumput tetangga bagai mungkin servis di rumah itu kurang. Contoh kayak gitulah. Jadi oleh sebab itu penting pendidikan anak dari awal. Sangat luar biasa. Makanya itu jelasnya itu dalam surah Luqman diabadikan oleh Allah. Mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu luar biasa itu. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Itu pesan beliau tadi itu. Wala tanshifil fil ardi marahah. Kan nilai-nilai itu, pelajaran, pengajaran. Ndak boleh berjalan saja, ndak boleh aja sombong doh. Apalagi kalau sikap, tindakan, karakter dan macam-macam lah gitu. Berjalan saja, bantu aja jalan orang sombong. Itu perlu itu ngerisari itu. Jalan orang sombong, jalan orang tak sombong, bantu gitu kan. Nyaman dongak saja kerja gitu kan. Disapo di orang nyolai tadangah tapi tidak mancalia, contoh gitu. Tapi dalam Al-Quran Bapak Ibu yang sombong tuh dalam Al-Quran ya, dalam hadis yang sombong tuh batarul haqq wa ghamtun nas. Itu sombong. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Aku nyuka. Jadi dua tuh, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong tuh. Kalau ada nan dua tuh dipastikan dia sombong dalam konteks hadis Rasul. Mungkin dia tidak menolak kebenaran, tetapi dia meremehkan orang lain. Mantang-mantang ekonomi orang di bawah, strata sosial kehidupan orang tuh di bawahnya.
Mungkin beliau itu jabatan tinggi, pangkat dan segala macamnya, punya turunan yang bagus, orang dianggap remeh saja. Contoh. Nah, itu bagian dari kesombongan itu. Atau dinasihati tidak namuah, marasobana seorang, padahal udah salah itu. Itu sombong juga itu, batal hak, menolak kebenaran. Nah, jadi oleh sebab itu penting, nilai-nilai agama sangat penting sekali membimbing kita agar selamat hidup dunia dan akhirat. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak awak salamayan, pola pendidikannya jangan disarahan mantah-mantah kepada orang lain. Kontrol di rumah, salah inyo jangan dipadiahan. Ndak ada cerita ketek ndak ketek ero. Pembiasaan dari kecil. Kalau lata biasanya ndak pakai jilbab, anak awak keluar tegur dia. Dia perempuan, kecuali kalau laki-laki ndak waro. Lai terang aku. Kau suruhlah kau jilbab ke laki kau, dosa. Kalau perempuan anak awak, ingat bapak-bapak, kalau di padia ada istri awak kakadai itu buka jilbab, buka aurat, awak nampak dia awak sebagai suami, awak padian malah sadang awak, itu dayus. Indak yang tukang pajak tu doh. Awak di YouTube lo gua, bukan dayus pajak, ndak. Itu gayus ya. I'm sorry. Bukan dayus, bukan gayus tapi dayus. Dayus itu membiarkan dosa kemaksiatan berada di rumah tangga sendiri. Istri buka aurat nyopa dia saya, anak gadis buka aurat nyo sanang. Dijapui dia nak bujang nyo sanang, nyo aguh jo bakso sekali samangkok saya nyo sanang. Ya awak pergi keluar sebentar, ndak bisa sewantanya ya, ndak bisa biko di balian ayah pangsit kok apailah. Memang selesai dipangsit salah samangkok tu. Anak gadis awak kadang anak ayam ndak pulang lah zaman mari anak kambing ribui nak tete ado nampak anak kambing ndak do anak ayam pun ndak anak gadis yang dua leh lum pulangnya niang saya. Itu kalau dunia tawali tu. Jadi penting bagi kita pendidikan anak. Mah awak ada karajo kelompok ndak bisa, besok masih ada hari. Jo guru sia guru awak telepon. Gitu caranya. Awak orang gaeknya. Jan ayah jo mandeh saperintah anak. Iko anak lo merintah awak bagai anak awak lah perintah bagai. Dahulu awak makan asam garam junyo mah. Jadi anak saperintah ayah jo mandeh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, awak kalau masalah pendidikan ndak ada ceritanya, ndak masalah ibadah ndak ada main-main. Tapi kalau ingin ke sana ke sini dalam kontrol, itu yang penting. Kontrol pendidikan, lingkungan pendidikannya, pulang sekolah calik tas anak awak tu Bapak Ibu. ICA, handphone anak awak tu disalik kadang-kadang bagai. Kalau ndak hati-hati itu. Jadi penting karena tantangan kini banyak. Tantangan anak awak tu sangat luar biasa. Dulu mah ada handphone awak. Ndak ada. Tahun 80-an, 70-an tak ada itu. Tahun 90-an TV sih tembutir dulu. Bintik-bintik lah tu. Tapi sekarang sudah ada di telapak tangannya masing-masing. Sudah masuk ke tangannya, ke kantongnya. Maka penting bagi kita pendidikan anak. Tolong sekali lagi, kalau kita mulai dari lingkungan kita, insyaallah dia nanti akan terjun ke masyarakat. Jangan sampai anak-anak awak menyesal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau dibawa anak-anak awak ini gua kamari berapa banyak tu? Awak sebanyak ikut tu. Tahu-tahu dibawa anak pesantren. Berapa anak pesantren ini gua? Ada 50 ah. Berapa? Bang, 50 ah? Hah? Sampai 5. 45. Sampai 5 tu ah. Sampai 5 tu bersasak sikut semua. Kodir sedonyo. Oh nyo beko Pak. Ha? 100 lebih ya. Masya-Allah. Urang sedoh itu.
Woi, saratui labih anak pesantren. Awak lah beresiko tu. Ini yang penting. Jadi jangan disaran mantah-mantah kepada panitia. Oh, beko jam 7 bekonya Kang Ari. Itu kan tidak bagus pula itu kan. Salat berjamaah. Maka ada ulama menyatakan salat berjamaah itu wajib. Aqimis shalah. Dirikan salat. Wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Warka'u ma'ar rakin. Tujuannya itu rukuklah engkau bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di masjid, di musola. Mengadu solat jamaah. Makanya Rasul mengecehkan salatul jamaah afdol. Afdol. Ada bahasanya di sana afdol, lebih utama. Kalau tidak jalan Nabi mengecek sembahyang seorang di rumah. Kan bisa saja itu kan. Jadi penting bagi kita pendidikan-pendidikan itu bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar ilmu. Tapi ilmu untuk diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Membuat sampah saya. Membuat saruk saya. Menyapu setiap hari wak. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, pesan moral, mari kita sama-sama didik anak awak sebaik-baiknya. Jangan sampai bosan. Nyo kadang-kadang awak kan dek, lapan nek awak di menyuruh sembahyang, tak boleh sembahyang je tu. Sembahyang nanti ya. Itulah tu. Ndak ke solatnya tu doh. Tapi ndak ada bahasa itu. Tetap. Nyo kadang ada yang bertanya tu, kalau lebih ini nyo biasanya. Memang kalau lebih ini ndak nak awak doh. Kalau lelaki nyo ndak nak awak doh. Sampai bila pada nak nyo bu? Bu? Sampai ke akhirat nanti. Di akhirat besok anakmu, anak kita. Indah ada batih do. Jo anak tak bisa pisah Bapak Ibu. Kalau jo bini masih bisa pisah. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, jo istri kan bisa cerai itu, bisa pisah. Tapi jo anak tak ada. Tidak ada mantan anak tu. Ada mantan anak? Tak ada. Mantan bini banyak. Kadang 2 bini okey. Jadi oleh sebab itu tolong sekali lagi kita sama-sama bagaimana istiqomah mendidik anak-anak awak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Kan mendoakan kita nanti, memberikan kita syafaat. Bu, ndak sanang awak nanti besok di akhirat nyo bawa mahkota, nyo sarahan kawa mama, papa, ayah, bunda, ini mahkota buat ayah bunda. Ndak sanang awak. Itu hanya didapat oleh penghafal Al-Quran. Nggak ada lain dari itu. Luar biasa Bapak Ibu. Allah mengangkat darjat hambanya yang hafizul Quran. Jadi kalau ada anak awak 5, kalau tidak ke 5, saya tidak seorang, tolong jadikan dia hafizul Quran. Seorang jadi yo. Lado 5 anak ndak yo do. Inginnya barah awak dia anak di Allah. Kok bisa jadi hafiz Quran? 10 Jadi sekali lagi introspeksi diri bagi kita, dan kita bertekad seperti itu ingin menjadikan dia itu hafizul Quran. Tentu perencanaan kita masing-masing sebagai orang tua sesuai dengan usaha, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Terima kasih Ustaz kita yang telah membukakan jalan bagi kita pemikiran pada pagi ini dalam teknis bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang sabar, anak yang selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz ya. Makasih Ustaz. Capek begini ya. Al-afwu minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.